itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi ini, kami akan sharing ya seputar topik pencegahan pernikahan di bawah umur dan kekerasan seksual pada anak-anak. Dan telah hadir dua narasumber di studio Pro 1. Dan saya tidak sendiri pendengar, saya bersama Mbak Rizka pagi hari ini. Baik, selamat pagi pendengar. Senang sekali juga saya bisa menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Kenken tentunya ya, Mbak Ayu ya. Baik. Dan kita akan berbincang terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu. Dan di depan saya tentunya Mbak Ayu sudah ada dua dokter yang sudah sangat familiar dengan pendengar RRI dimanapun berada. Ada Dr. Clarissa Salim, SPFM, Kepala Instalasi Forensik dan Medikolagal RSUD Buleleng. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk pendengar Pro 1 juga. Iya, luar biasa sekali ya. Lama tidak bertemu dokter Clarissa, ternyata perubahannya banyak sekali. Tambah cantik tentunya. Benar. Tidak kalah cantiknya dokter yang di sebelahnya ya Mbak Rizka ya. Tambah cantik, kemudian tambah fresh juga ketemu. Lama tidak berjumpa dan bersua. Ada dokter yang juga sudah sering hadir juga di RRI. Ada dokter LP Lina Kamelia SPS selaku relawan PKBI Buleleng. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi Mbak Ayu, pemirsa di rumah ya. Pendengar RRI Pro 1. Selamat pagi Dokter Clarissa. Selamat pagi. Duet saya hari ini. Berapa lagu nih? Berapa lagu ini, satu album kayaknya. Kayaknya nggak cukup durasinya 1 jam ya. Kali ini datang sebagai relawan PKBI. Baik, luar biasa sekali nih. Topik yang akan kita bahas juga ya Mbak Ayu ya, ini memang menjadi momok dan kekhawatiran juga dari masyarakat luas, karena walaupun Menteri Bintang juga kemarin sempat mengatakan bahwa angka pernikahan anak itu sudah menurun ya untuk di Kabupaten Buleleng, tapi kekhawatirannya masih ada gitu ya. Kalau dari pandangan Dokter Clarissa, apa yang kemudian menjadi poin yang harus dipikirkan oleh masyarakat terkait dengan topik kita ini? Silakan dokter. Tapi memang tidak hanya dikhawatirkan saja ya Mbak Rizka ya, sudah serius ini ya di Indonesia ya terutama. Silakan dok. Ya betul, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara perkawinan anak ya, mungkin saya mengacunya pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana istilah yang digunakan adalah perkawinan anak. Ya, justru bahwa di dalam undang-undang tersebut ada satu poin yang menarik bahwa perkawinan anak itu tidak diperbolehkan, yaitu pemaksaan perkawinan anak, begitu ya. Nah, sebenarnya apapun yang terjadi, perkawinan anak itu perlu kita berikan tanda tanya. Itu menjadi keprihatinan, karena kalau kita mengacu pada banyak laporan-laporan, kemudian pada banyak jurnal-jurnal begitu ya, banyak sekali masalah yang muncul ketika perkawinan anak itu terjadi. Nah, meskipun seperti yang tadi Mbak Rizka sampaikan bahwa di Kabupaten Buleleng angkanya sudah mulai agak trendingnya menurun begitu, tapi betul Bu Ayu bahwa di Indonesia tren itu justru masih menetap, bahkan ada di beberapa tempat itu dia meningkat, begitu ya. Nah, sedangkan yang kita pikirkan adalah bagaimana generasi muda kita nantinya, begitu ya. Dan kemudian dari perkawinan akan menghasilkan salah satunya juga anak kan. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran serius buat kita, mulai dari saat ini sampai ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya komentari dulu di awal. Terima kasih. Ya, ini karena dampaknya juga bukan hanya secara yang kita lihat saja begitu ya dok ya, karena memang dampaknya juga akan terus dibawa oleh sang anak itu. Betul. Nah, kita ke Dokter Lina dulu ya Mbak Ayu ya. Kalau dari sisi apa ya,
angka tradingnya kan sudah turun begitu. Tapi ternyata sebenarnya praktiknya masih ada di bawah gitu ya. Kalau dari PKBI sendiri, ini program-program apa yang nantinya akan dikhususkan untuk bisa menjawab permasalahan ini, dokter? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Rizka, Mbak Ayu. Jadi saya walaupun berkecimpung itu dalam hitungan bulan bisa dibilang di PKBI ya. Saya sebagai pribadi concern saya sangat sejalan dengan visi misi PKBI. PKBI itu mungkin pemirsa belum tahu bahwa itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, di mana kami memiliki visi dan misi memajukan keluarga lebih sehat seperti itu ya. Dengan berbagai cara, salah satunya yang ada di misi kami itu adalah salah satu keinginan dari semua relawan PKBI adalah memberikan semacam edukasi dan informasi yang tepat dan bermanfaat, mulai dari kesehatan reproduksi remaja, ada kaitannya juga bagaimana dengan wanita, seperti apa ya kesehatan reproduksi wanita, karena bagaimanapun juga tolak ukur keberhasilan suatu pembinaan anak atau keluarga itu adalah dengan kesehatan wanita atau ibu yang menjadi peran utama yang membentuk karakter dari anak gitu. Jadi dari sisi sebagai seorang relawan PKBI saya bisa bilang bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari segi PKBI itu kan semacam organisasi masyarakat ya, memang sangat menyentuh ya, menyentuh ke satu ke keluarga langsung, pembinaan gitu terhadap keluarga. Kemudian yang kedua yang isu yang sangat kita angkat belakangan ini adalah kekerasan seksual pada remaja, seperti itu, pada anak utamanya. Kemudian juga kesehatan reproduksi wanita, dan di sini mencakup pernikahan usia dini ya. Kalau tidak salah ya di bawah 19 tahun ya Dokter Clarissa ya. Berarti rentang 10 sampai 18 tahun itu bisa dikatakan itu, ya Bu Dokter ya. Saya baca di beberapa sumber juga, walaupun Bali bukanlah termasuk daerah yang memiliki permasalahan utama usia dini nih. Kalau saya nggak salah tahun 2015 ada datanya tuh yang provinsi yang memegang rekor tertinggi masih di Jawa. Jawa Barat nomor 1, Jawa Tengah, Timur nomor 2, Jawa Tengah nomor 3, kemudian ke Sumatera, Sumatera Barat atau saya salah baca ya, Lampung dan sebagainya. Bali memang bukan hal itu, tapi concern kita harus tetap ya, awareness kita terhadap hal-hal itu harus tetap kita jaga ya, karena ada satu hal yang perlu kita lihat beberapa waktu belakangan ini ada perkawinan yang dilakukan oleh remaja-remaja yang mungkin di daerah lain, Karangasem itu saya baca ya. Itu ada yang umur 17 tahun kalau nggak salah ya, sudah melaksanakan pernikahan, itu juga suami istri. Nah itu yang harusnya harus adanya informasi yang tepat guna dan bermanfaat itu sepertinya kurang. Seperti itu, edukasi juga kurang, saya pikir begitu. Tapi di satu sisi sudah ada undang-undangnya ya untuk antisipasi pernikahan dini. Tapi di satu sisi ada yang sudah menjadi adat tradisi begitu, Bu kalau Dokter, itu dibenturkan, nah itu sulit karena dalam undang-undang kalau saya tidak salah selalu ada dispensasi. Saya ada baca, mungkin undang-undang bicara begini, tetapi kok tidak dilaksanakan ya. Oh ternyata saling mencintai kedua insan ini gitu. Jadi dialahkan nih undang-undang. Apakah bisa seperti itu? Mungkin Dokter Clarissa lebih ini daripada saya ya. Baik. Nah ini itu. memang menjadi menarik ya dokter, kalau kita berbicara di Bali ada selain memang pemerintah, ada juga hukum adat dan lain-lain begitu ya. Kadangkala mungkin data-data yang terlihat di publik itu hanya yang diresmikan, yang tidak diresmikan kan banyak dok. Nah ini bagaimana dok melihat kontradiktif ini? Di satu sisi pemerintah sedang menggalakkan untuk anti perkawinan anak-anak, sedangkan kalau untuk di daerah, bahkan kalau kita ke desa-desa ini masih terjadi tapi tidak dicatatkan. Nah kalau dari pandangan dokter sendiri, bagaimana dengan fenomena seperti ini dokter? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Ini menjadi satu poin yang menarik juga, menjadi suatu pembahasan. Saya setuju kalau kita berbicara mengenai syarat perkawinan.
Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu ya, bahwa ada yang namanya syarat sahnya perkawinan tersebut. Nah, salah satunya selain itu dicatatkan di dalam perkawinan itu dikatakan bahwa apabila dia sudah disetujui atau sudah dilakukan secara adat dan juga agamanya masing-masing. Nah, tentu kita di Bali benar yang menjadi sebuah isu atau hal yang menjadi tanda tanya besar buat kita. Lalu bagaimana kalau dilakukan pernikahannya secara adat atau perkawinannya secara adat, Dok? Kalau kita mengacu pada undang-undang, sebetulnya perkawinan itu bisa dikatakan sudah ada, begitu ya. Sehingga sebelum dia dicatatkan ke catatan sipil begitu, bahwa perkawinan itu memang benar sudah ada. Nah, maka seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Lina, ini adalah salah satu upaya dari PKBI untuk mulai mensosialisasikan bahwa ketika sudah ada yang namanya perkawinan secara adat, kita sudah mulai berpikir bahwa ini perkawinan sudah terjadi loh, begitu ya. Nah, itu dulu yang pertama. Kenapa? Mungkin di Kabupaten Buleleng ini sudah terjadi akhir-akhir ini gitu ya, satu kasus bahwa ada perkawinan anak di mana dia sudah disahkannya secara adat begitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa efek sampingnya seperti yang sudah dilakukan banyak penelitian, ya salah satunya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dan itu benar terjadi. Nah, tadi pertanyaannya, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, atau diskusi tadi. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya tadi kita harus mulai memberikan pemahaman-pemahaman bahwa perkawinan yang dimaksud itu bagaimana, begitu kan ya. Terus kemudian efek-efeknya atau kemudian akibatnya yang bisa terjadi itu bagaimana. Nah, lalu kontradiksi berikutnya, di satu sisi pemerintah mencanangkan seperti ini, tetapi di satu sisi hukum adatnya mengatakan atau bisa. Nah, saya yakin bahwa sebenarnya para pemuka-pemuka adat itu pun sudah memahami bahwa ada aturannya. Maka dari itu ketika perkawinan yang secara adat ataupun agama itu dilakukan, kan tetap harus ada pencatatan bukti ya dari yang mengawinkan tersebut, kemudian nanti baru dilaporkan kepada catatan sipil. Mereka adalah orang-orang misalnya apakah itu klien adat atau pemuka-pemuka agama yang memang sudah diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, memang semuanya membutuhkan waktu. Gitu. Nah, kemudian tadi fenomena yang menarik juga adalah mengenai dispensasi perkawinan. Memang benar bahwa ada yang namanya dispensasi perkawinan, dan dari Perma sendiri juga mengatakan bahwa hakim ketika memutuskan bahwa ini dispensasi diberikan atau tidak tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu saya yakin bahwa hakim itu sudah memutuskan sebelumnya ya, mempertimbangkan sesuatu itu dengan secara matang. Apa yang menjadi akibat atau efek baik dan juga efek buruk. Karena bagaimanapun juga perkawinan tersebut harus tetap ada orang tua gitu. Jadi yang mengajukan dispensasi itu bukan semata-mata si anak ini sendiri. Ada orang tua. Tentu kita melihat ada tujuannya di sana, bahwa sebenarnya perkawinan ini agar tetap ada pendampingan dari orang tua kan, begitu ya. Nah, tapi permasalahan berikutnya adalah kadang-kadang ketika seseorang dan orang lainnya sudah melakukan atau melangsungkan perkawinan, kan memang benar, lalu secara hukum dia dianggap sudah dewasa. Ketika sudah dianggap sudah dewasa, maka orang tua berpikir bahwa ya sudahlah gitu ya. Jadi ya sudah besar, sudah bisa tanggung jawab sendiri. Nah, disinilah kematangan seorang anak yang perlu dipertanyakan. Nah, mohon izin Niki, kebetulan Dr. Lina adalah seorang neurologis, begitu. Beliau pasti memahami sekali perkembangan otak seseorang, terutama anak, dalam menghadapi perkawinan itu seperti apa. Mungkin nanti bisa disambung oleh Dr. Lina, begitu. Baik ya. Luar biasa sekali memang kalau kita menilik lebih dalam lagi, memang banyak sekali hal-hal atau PR-PR yang memang harus diselesaikan bersama, begitu ya Dok ya. Kita tadi menyambung apa yang disampaikan Dr. Clarissa terkait dengan orang tua menganggap anaknya sudah matang, sudah dewasa. Oke, dinikahkan sajalah. Tapi sebenarnya secara medis itu bagaimana sih, Dok? Iya.
Benar sekali. Saya ini kayak kontak batin Iya. sama Dokter Clarissa karena saya ingin mengatakan hal yang sama loh, Mbak Ayu, Mbak iya, Rizka. siap. Saya buat note-nya. Jadi tadi Dokter Clarissa dianggap sudah dewasa, udah agak bitter ngomongnya lagi. Udah bisa bikin anak itu, Iya. udah bisa pinter pacaran, udah dewasa. Padahal sama sekali tidak, itu judgmental sekali menuduh anak-anak kita seperti itu ya. Saya sedih kadang-kadang tuh mendengar karena sering mendapatkan hal seperti itu, apalagi saya misalnya turun ke desa-desa, mungkin saya aktif di yayasan sesama tuh, mendengar hal seperti itu kesedih dengarnya ya. Jadi kedewasaan tidak linier dengan kemampuan seseorang atau seorang anak mulai tertarik dengan lawan jenis atau bisa melakukan hubungan seksual, tanda tanya itu jauh dari itu sebenarnya ya. Jadi saya ingin memberi sedikit gambaran ya dari sudut pandang saya sebagai seorang neurologis. Badan kita dewasa ditandai dengan adanya tanda-tanda hormon mulai muncul ya, hormon kedewasaan mulai muncul yang menyebabkan manifestasinya ke badan kita itu nampak kedewasaan muncul. Pada wanita misalnya muncul pinggang, garis lekuk pinggang, mulai payudaranya muncul, laki mulai berubah suara dan sebagainya, wanita menstruasi dan sebagainya. Dan sekarang karena perkembangan zaman dan mungkin environment atau lingkungan sudah berubah, makanan berubah, jadi semakin muda usia anak-anak wanita perempuan mulai menstruasi. Kalau dulu mungkin 15 tahun menstruasi, sekarang 10 tahun sudah ada loh yang menstruasi seperti itu. Tapi tidak berarti sejalan dengan kedewasaan mental. Ya, otak mulai dewasa dan dia berhenti berkembang itu sekitar usia 25-28 tahun. Itu sudah berhenti secara makroskopik, secara ukuran gitu ya, berhenti seperti itu perkembangannya. Tidak berarti bahwa ukuran itu menentukan juga kedewasaan. Kedewasaan adalah suatu fenomena di mana itu kompleks ya, kesadaran terhadap diri, jati diri. Di situ juga ada psikologi yang bermain di sana gitu ya. Jadi tidak serta-merta badan seorang dewasa kemampuan untuk menilai dirinya juga sama. Sudah dewasa juga, tidak seperti itu. Seorang anak atau kita mulai kecil, mulai remaja dan sebagainya, ada yang disebut dengan manusia memiliki sistem limbik. Sistem limbik adalah suatu hal yang sangat mendasar, primitif gitu. Semua makhluk ya, binatang lahir dengan sistem limbik itu yang isinya apa? Mengatur survival kita, makan, minum, tidur, seksual. Nah, keinginan untuk beregenerasi, yang bereproduksi kembali ini diatur di sana. Dia berkembang dan perkembangannya sejalan dengan umur ya tentunya ya. Keinginan seseorang itu diatur dari sistem yang sangat primitif itu. Saya ingin itu dari sistem itu. Jadi tidak tidak serta-merta juga diikuti oleh kemampuan ini buruk, ini baik. Untuk kemampuan menilai baik buruk itu tidak sama-sama berkembangnya. Ya, dia lebih lambat. Nah, ini diatur oleh daerah otak depan, namanya korteks prefrontal. Nah, ini berkembang sejalan dengan umur juga, akan tetapi dia lebih belakangan berkembang. Sehingga pada umur yang dikatakan anak-anak hingga remaja, sistem prefrontal ini belum bisa ngerem nih keinginan sistem limbik ini yang saya mau ini deh, saya mau ngebut, saya mau berpacaran, saya mau nggak bisa. Saya mau coba seorang remaja pacaran, ngelihat seseorang kalau sudah atau bukan pacaran saya bilang menggemari BTS misalnya, kan gila-gilaan tuh ya kan, karena ya memang seperti itu pertumbuhan otak ya begitu, memuja dan sebagainya itu diatur oleh suatu sistem yang sangat primitif dan bisa belum mampu direm oleh dirinya sendiri. Sistem prefrontal, korteks prefrontalnya belum matang. Ya, dengan berjalan waktu, berjalan usia, dia semakin matang dan semakin bisa ya dengan environment yang baik, pengaruh yang baik, disertai dengan ajaran dari keluarga atau orang terdekat yang baik, pengaruh-pengaruh yang dapat memilah yang mana baik dan mana buruk. Iya, dan ini ternyata kita juga baru tahu ya Mbak Ayu ya, bahwa memang
kedewasaan itu tidak linier dengan linear sama sekali. Iya. karena ada sistem dua itu yang Iya. mengatur. Oke dokter, izin kita akan sapa dulu ya Mbak Ayu Betul, ya. dari tadi sudah berdering ya Mbak Rizka ya. Sepertinya memang perbincangan pagi ini sangat-sangat menarik Menarik, Mbak Rizka. iya. Oke. Karena narasumbernya juga menarik ini Luar penjelasannya. luar biasa. Ya. Tapi mumpung masih belum berdering, nyambung kita- lagi. Ya, Kita kita sapa. sapa Mbak Rizka. Selamat pagi pendengar. Iya pagi, Iya. Mbak Ayu sama Mbak Heni ya. Dengan Rizka ini, Mas Mbak. Ramadan ya. Mbak Rizka ya dari Ramadan ya. Pak Ramadan Mirip silakan Mbak Pak. Heni sih suaranya. Dari Ramadan di Sorong. Oke, silakan Ya. Mas Ramadan di Sorong. Selamat pagi Ya. juga untuk ibu-ibu narasumber ya, ibu dokter ya. Iya. Iya, selamat Iya. pagi Pak Ramadan. Pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Ini tentang anak ya. Ya, jadi gini Bu. Ya, namanya anak kan menurut yang saya tahu kan 0 sampai 18 tahun. Nah, karena sekarang kan kalau nikah kan harus wanita berapa ya? 21 tahun ya. Karena kan sesuai dengan reproduksi ya. Kalau belum cukup umur kan belum kuat. Nah, sekarang pertanyaan saya bahwa kenapa sih orang-orang yang menikahkan anak-anak di bawah usia atau di bawah umur ini tidak diberi sanksi hukum? Seperti kita belum pernah, atau saya belum pernah dengar di televisi misalnya orang yang begitu dikenakan hukuman. Kenapa bisa menikahkan orang tanpa KTP? Kalaupun punya KTP, tapi kan usianya masih 17 tahun, belum sesuai dengan undang-undang pernikahan. Ya, berarti kan itu pelanggaran. Karena hukum positif atau hukum nasional itu kan lebih tinggi dari apapun, dari hukum undang adat atau dan sebagainya. Nah, ini harus supaya ada trust dari masyarakat, kalau enggak nanti dilanggar terus. Jadi itu harus dilakukan. Karena undang-undang anak itu yang saya tahu, pernah saya baca kan paling sedikit ada 35 hak loh, hak anak kan. Nah, orang tua yang menelantarkan anak sehingga anak itu menderita baik fisik maupun verbal, itu dapat dipidana. Jadi bagaimana metode terbaik atau apa yang harus dilakukan supaya memberikan sosialisasi dan pendidikan edukasi kepada para orang tua, kedua orang tua maupun siapapun yang mengasuh anak, supaya dia tahu ancaman hukuman bagi yang menelantarkan anak atau sengaja menikahkan anak di bawah usia. Ini dapat diancam pidana loh. Jadi gimana cara yang terbaik supaya mengurangi stunting ya, pernikahan dini, apa itu namanya KDRT dan seterusnya. Terus yang kedua, apakah di kita ini pendidikan seksual dari orang tua ataupun dari sekolah itu bisa dimasukkan sebagai kurikulum, karena itu penting. Jangan dianggap tabu, tetapi ternyata banyak korban. Karena kalau di Eropa, Amerika, walaupun mereka bebas, tapi mereka mengerti menjaga dirinya, sangat menjaga, menghormati sebagai seorang wanita, dan siapapun melanggar undang-undang KDRT ataupun undang-undang pelecehan seksual di Amerika atau di Eropa atau di negara-negara maju kayak Jepang, jangan dianggap begitu, tapi mereka sangat tegas di dalam menindakkan pelanggaran itu. Dan mereka lebih baik mereka pakai kondom, tidak hamil. Itu lebih mendingan daripada tiba-tiba hamil. Itu kan anak yang menderita gitu. Terus yang ketiga terakhir ya, yang sering saya dengar ketika Miss Indonesia, di final Miss Indonesia ataupun di Miss Universe, itu biasa narasumber bertanya kepada calon Miss Indonesia ini atau Putri Indonesia, apa yang Anda lakukan jikalau Anda dipercaya menjadi Menteri Perlindungan Anak dan Ibu dan Anak atau Menteri Pendidikan? Apa yang Anda lakukan? Itu sering ditanya. Jadi pertanyaan yang sama saya tanya kepada para narasumber. Kalau Anda dipercaya menjadi Menteri Perlindungan Ibu dan Anak dan juga Menteri Pendidikan misalnya, yang kaitan dengan anak lah. Apa yang bisa Ibu lakukan? Atau yang paling urgent sekali yang bisa terobosannya apa gitu ya. Itu aja, terima kasih dari saya. Baik, Selamat pagi. terima kasih Pak Ramadan. Ini Kita. pertanyaannya juga lumayan kompleks ya. Dan luar biasa, kedua menteri yang disebutkan, bagaimana kalau kita sebut kedua dokter ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga Menteri Pendidikan. Iya, luar biasa Oke. ini. Kita sapa dulu sebelum kita tanggapi ya Dok, di belakang Pak Ramadan. Selamat pagi. Dialog Hai Balik Engken. Selamat pagi. Iya. Mereka, ya. Baik, selamat pagi Pak Gus, silakan Pak.
Pak Nangbiot ya. Narasumber dokter tertarik untuk topik pagi ini ya, perkawinan di bawah umur. Ya, ini saya berbicara mengenai adat budaya Bali. Ya, khususnya ya, agama Hindu. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 74 ya, 11 tahun, sekarang sudah ada revisi menjadi 19 tahun. UNCO ya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan di usia 18 tahun sekarang ya. Sekarang ada PP nomor 28 ya, 24 tentang kesehatan, khususnya penggunaan kondom dan overdose. Ya, saya ingin bicara masalah overdose sekarang. Ya, sekarang pemerintah sudah membuka peraturan tersebut, boleh overdose dengan syarat. Nah, inilah dengan syarat. Sekarang Bapak ada Ibu dokter, saya ingin bertanya. Ya, kalau dilakukan dengan kekerasan seksual, ya sekarang kan marak dan seksual. Ya. Anak-anak di bawah umur sebagainya. Jadi hamil. Ya, sedang ngakuin anaknya. Ya. Atau terjadi umpamanya untuk ada janin anak untuk ibu tidak sehat. Bagaimana kalau khususnya terjadi begitu? Apakah boleh dilakukan overdose? Bagaimana? Ini khusus kekerasan seksual. Nah, ini banyak yang marak begini. Nah, situasi kondisi yang perkembangan sekarang ini sulit seperti sekarang ini. Ya, apalagi ya pemerintah sudah membuka keran ini. Sekarang masyarakat sudah mendengar ada peran ini, termasuk boleh membawa kondom. Ya. Kondomnya ini apakah anak-anak di bawah umur boleh atau anak yang sudah di sekolah, mohon maaf SMP, SMA, mohon maaf dan sebagainya, dianjurkan atau sudah bawa kondom. Kalau orang tua di rumah, kalau sistem orang barat ya usia 17 tahun, orang tua nanya, kamu sudah bawa kondom? Nah, ini sudah mulai cari kebebasan, sekarang mengarah kebebasan. Mohon maaf, kebebasan untuk seksual ini yang untuk dalam hal ini supaya betul-betul bisa menghalangi sekarang bagaimana sekarang terjadi hal demikian ini. Ya. Kebebasan seperti ini. Nah, saya sebagai orang tua, ya sulit sekarang sebenarnya anak perempuan, apalagi sama aja nih. Ini mudah-mudahan sekarang dengan adanya perkembangan zaman ini sekarang ini, alat-alat kontrasepsinya sudah ada. Ya, macam-macam. Ada korpatektomi, tubektomi, ada UD, ada suntikan, ada segala macam. Ini udah ada kebebasan sekarang. Penggunaannya bagaimana sekarang ini? Ya, Pak Gus, terima kasih ya Pak Gus. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Untuk pendengar yang lain, untuk yang mau bergabung lagi, kita masih buka untuk di via telepon dan juga di via WhatsApp ya Mbak Ayu ya. Iya, atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Bagaimana Mbak Rizka sambil menantikan atensi pendengar? Baik. Kita akan tanggapi dulu, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu ya Mbak Ayu ya dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hai cewek. Hai, cantik. Cantik. Kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Nora. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih?
aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu nggak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. .97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Ken-Ken, masih bersama dengan Dr. Clarissa dan juga Dr. Lina. Kita masih berbicara terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur dan kekerasan seksual pada remaja dan juga anak-anak. Tadi sudah ada 2 orang pendengar yang masuk ya Mbak Ayu ya. Ada Pak Gus Maung dan juga Pak Ramadan di Sorong. Kita tanggapi dulu dari Pak Ramadan ya Mbak Ayu. Tapi sebelum ditanggapi ada WA nih dari Pak kita Narte. bacakan kalau begitu. Kita bacakan ya. Pak Narte mantan pengurus PKBI di era 75 dengan dokter-dokter Karsono, Aryase, Dr. Widyastini, tergabung juga Ibu Simpen dan kawan-kawan, juga dari Pramuka, dari dosen-dosen kampus ya. Dan aktif sosialisasi ke sekolah-sekolah karena programnya. Jadi tunda usia kawin, jarang kelahiran antara anak satu dengan kedua, dan 2 anak cukup. Ikut juga bidan-bidan serta relawan. Ini bulat ya kata-katanya ya. Iya. Seperti Pak Putu Mardipe dan Pak Putu Mardipe Nangbiot, itu bagaimana kepengurusan PKBI sekarang? Bisakah nanti baik Pak Narte maupun Pak Nangbiot itu mantan pengurus PKBI Buleleng diundang urun rembuk? Mohon nomor WA-nya nanti Ketua PKBI yang ditanyakan oleh Pak Narte ya. Ini bagaimana cara mengatasi penggunaan HP bagi remaja? Adakah penelitian ke remaja-remaja tentang pengaruh pergaulan bebas dan dengan adanya medsos bebas terhadap daya seksualnya? Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Narte, ini salah satu pendengar kita yang sangat loyal juga ya. Betul. Mbak Ayu ya. Rajin mengirimkan WA-nya ya. Baik, kita akan tanggapin dulu dari Pak Ramadan di Sorong. Ini terkait dengan beliau mention, kalau saya tidak salah tangkap begitu, ada beberapa hal yang beliau mention, yaitu terkait dengan ancaman hukuman agar jera. Kemudian juga apakah bisa pendidikan semacam ini untuk perkawinan anak, kekerasan seksual itu dimasukkan ke dalam kurikulum, karena ini penting sekali begitu ya. Silakan mungkin ditanggapi dari Dr. Lina atau Dr. Lina. Saya Ya, dulu. silakan Dok. Kalau Silakan. masalah hukum-hukum saya beri ke Dr. Clarissa Iya, ya. Nah, silakan Dok. Untuk kurikulum ya, yang ini juga salah satu yang sering di pikiran saya itu pengennya memang seperti itu, mau tidak mau ya. Dan menjawab juga diskusi dengan Pak Gus nantinya itu ya. Mau tidak mau, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang itu yang menguasai kan dunia digital. Yeah. Semua orang ada HP. Kita mau larang anak HP-an ya tidak mungkin. Ya sampai ke pelosok-pelosok. Ya, TikTok, IG, Reels ya, video-video yang hanya sampai sekian, di bawah 3 menit. Itu di otak itu dicerna dengan cepat, disimpan dengan baik di memori, daripada percakapan, maaf ya, kayak kita bicara panjang lebar seperti ini, itu akan lupa. Kenapa orang membuat Reels tuh 1 menit, tidak sampai sekian? Karena tujuannya buat menarik ya kan, dopamin meningkat, pengen terus baca itu, diganti lagi, disimpan itu. Sehingga informasi yang dipilih adalah yang singkat-singkat dan menarik-menarik. Ini yang dijadikan senjata oleh semua orang sekarang, bagaimana menarik minat para remaja untuk melihat HP, melihat Reels gitu ya, Instagram dan sebagainya. Masuknya di sana pengaruh-pengaruh itu, pornografi dan sebagainya. Mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa nggak boleh anak saya. Pada tidak bisa sama sekali, karena dunia itu dalam genggaman ya. Kita sekarang pintar-pintar bagaimana mengelola ini, mendukung pembentukan karakter anak. Saya pikir di sana ya, karena kalau pendidikan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum, itu perlu waktu yang lama, pembicaraan yang mungkin perlu ribet seperti itu. Tetapi kalau saya lihat dari kurikulum yang ada di SMP, SMA, sebenarnya
secara soft gitu ada kok. Pelajaran biologi misalnya itu kan guru-guru sudah menjelaskan ya secara dini dari awal bahwa diperkenalkan terhadap anatomi wanita, anatomi pria. Itu kan termasuk pendidikan seks sebenarnya, walaupun cara penyampaiannya berbeda. Dan di Indonesia mungkin itu yang tadi masalahnya adalah sulit, selalu ada benturan ya, agama lah, ini gitu, adat gitu, Adat ketimuran lah, tabu lah ngomongin itu. Padahal kalau mau buka mata, ketabuan itu tanda kutip itu yang menjerumuskan justru bagi saya secara pribadi, saya bawa pandangan pribadi seperti itu. Karena semakin tabu, semakin tidak disentuh, anak-anak justru apa? Segala sesuatu yang sedikit-sedikit dibuka itu bikin penasaran. Anak-anak nggak tahu mana, seperti yang saya bilang tadi, nggak tahu yang mana baik dan mana buruk. Dicoba-coba saja, lagi pingin usia-usia sekian, dia belum tahu ini baik dan buruk. Jadi pendidikan seks pada remaja ya, baik secara anatomi, fisiologi, apa efeknya, apa yang bisa terjadi kalau itu dilakukan tanpa bertanggung jawab, itu sejak kecil, bahkan dari dia masuk SD, TK, bahkan itu sudah harus diperkenalkan. Tentunya beda ya, kalau misalnya umur 5 tahun diperkenalkan beda dengan umur 10 tahun, 15 tahun juga berbeda. Itu sih yang saya ingin sampaikan, bahwa memang seharusnya sudah. Ya walaupun selama ini ada, tapi itu tidak cukup. Orang Indonesia saya pikir harus ngomongnya ya, bahwa ini diperlukan loh, karena kalau tidak kamu bisa ini. Harus lebih itu, tidak bisa yang soft bicaranya hal-hal seperti itu. Dibuka dampaknya dulu ya, begitu ya dok ya. Benar, betul sekali. Seperti relawan PKBI kan selalu masuk ke sekolah-sekolah ya, masuk ke kelompok-kelompok remaja, menyampaikan bahwa ini tidak baik dilakukan, ini apa efeknya, pernikahan dini bisa memicu kekerasan seksual di kemudian hari, penelantaran terhadap anak, masalah psikologi di keluarga, dan sebenarnya karena ketidaksiapan. Seperti itu. Setiap yang tidak siap, kita semua rasanya tidak siap kalau memang. Iya, jadi kunci utamanya adalah keluarga. Keluarga, pembentukan karakter anak. Iya, baik. Dan itu tadi yang menarik adalah ketabuan itulah yang akhirnya akan menjerumuskan sebenarnya. Dan saya banyak ngobrol sama anak, sama orang tua apa gitu ya. Jangan bicara gitu, nggak enak didengar anak. Ya, padahal kan kita bisa memilih kata-kata yang bukan ke arah pornografi. Kita kan tidak bicara pornografi. Kita bicara bagian tubuhnya anak ini yang dia miliki. Belum tentu itu pornografi begitu ya. Dia harus kelola dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Benar-benar seperti itu. Setuju itu. Baik, ini menarik juga nih kalau kita berbicara tentang hal-hal yang sedikit berbenturan. Salah satunya adalah dari ancaman hukuman ini dok, karena banyak yang mengatakan kenapa sekarang masih banyak aja, karena ancaman hukumannya nggak membuat jerah gitu kan. Nah kalau dari pandangan dokter Clarissa bagaimana? Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya menjawab itu, karena begini Dokter Lina, ada pernyataan menarik dari Pak Narte tadi ya, sebagai seorang senior, mungkin itu ditanggapi dulu bagaimana? Boleh, karena boleh, beliau silakan. semangat sekali nih. Betul Silakan sekali, Dokter. sebagai Silakan, senior saya, senior saya Pak Narte, salam kenal dari saya. Saya seorang newcomer di PKBI ya. Kita punya ketua PKBI itu Dr. Arya Nugraha. Ya, kita punya sekretariat di Jalan Melur ya, seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi ya Pak Narte mendengarkan, dan begitu juga Bu Simpen mungkin yang saat ini fokus mendengarkan diskusi kami ini. Saya bisa minta Mbak Ayu ulang sedikit yang poin yang ingin beliau diskusikan. Oke. Iya. Adakah penelitian ke remaja-remaja tentang pengaruh pergaulan bebas dan dengan adanya medsos bebas terhadap daya seksualnya? Oke. Jadi nyambung dengan yang saya obrolkan tadi ya, masalah bagaimana kita tidak bisa terlepas dari HP, juga informasi-informasi dari internet seperti itu. Secara spesifik penelitian saya tidak membaca secara langsung, tetapi dari artikel yang banyak di-share ya gitu di internet, kita bisa mendapatkan bahwa sangat besar pengaruhnya. Kita tidak bisa lihat, orang tidak membaca buku, orang tidak membaca majalah sekarang, tetapi orang dikit-dikit buka HP. Masalah apapun sekarang HP, ya. Orang dikit-dikit buka utama ini YouTube.
Iya. Ya, itu sangat berpengaruh pada apa? Ya, pada perkembangan kedewasaan dan perkembangan mindset anak-anak ya, gitu ya. Makanya saya bilang tadi, balik lagi seperti tadi. Sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, ini kan kita nggak bisa kendalikan. Memang sudah akan ada ini barang ini, smartphone ini. Pengaruh itu akan selalu ada. Pembentukan karakter yang harus kita kejar di sini, bagaimana mengelola ini tidak mempengaruhi karakter anak, gitu. Itu berat pekerjaannya. Makanya mindset seorang orang tua yang harus dibuka gitu. Mindset orang tua terhadap apa? Masalah ketabuan tadi, masalah ngomongkan anatomi organ tubuh anak, organ seksual reproduksi anak, bukan hal tabu, bukan hal jorok. Sesederhana itu dulu. Karena yang tertanam di balik di masyarakat luas, maaf yang saya bilang, dari yang strata pendidikan rendah sampai tinggi kadang sama loh, ngomong gitu jorok. Itu udah membatasi anak-anak ini untuk mengeksplorasi. Loh kok bisa jorok? Ya kan, itu sudah membatasi. Artinya karena ini kita tidak bisa kendalikan, jangan tidak bisa seperti itu. Kita bentuk karakter anak menjadi bermindset yang lebih terbuka, memahami anatomi, fungsi dari organ reproduksinya, menggunakan tanda kutip organ reproduksinya dengan lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Itu. Kalau penelitian terus terang saya nanti salah sebut. Saya sebelum pernah membaca langsung penelitian seperti itu. Ya. Baik. Dan terima kasih Pak Narto sudah ditanggapi langsung oleh Dokter Lina. Bisa kita minta ke dokter WA-nya Pak Dokter Arya ya. Oh iya, nanti kita tanyakan akan dulu ya. Di terakhir ya. Silakan Dok, bisa ditanggapi Dokter Clarissa dari Pak Ramadan tadi di Sorong gitu ya. Kemudian tadi juga ada Pak Gus Maung di Mayong. Nah, silakan Pak. Tapi sebelumnya saya tertarik sekali loh yang disampaikan oleh Dokter Lina mengenai masalah pembentukan karakter, kemudian bagaimana ketika kita bersikap terhadap misalnya pertanyaan anak, begitu ya Dokter ya. Betul. Nah, itu yang seringkali mungkin ya kita lihat orang tua tuh justru ketika misalnya ini mohon maaf saya mungkin agak vulgar ya, misalnya dia tanya, Ibu kenapa ya kalau pagi ada yang berdiri misalnya begitu. Nah kadang sebagai orang tua karena dia merasa masih kecil belum bisa dijawab gitu ya, gitu kali ya Dokter ya. Kadang orang tua nggak harus seperti itu seharusnya Dokter Clarissa, karena nah ini dia satu lagi, kita buru-buru ke anak misalnya, sementara orang tua sendiri nih tidak memahami hal-hal fisiologis. Kadang-kadang orang tua nggak tahu kenapa, maaf saya sebut langsung ya, organ atau kemaluan pria kan memang wajar berdiri di pagi hari seperti yang misalnya dibahas tadi oleh Dokter Clarissa. Itulah suatu hal fisiologis, bukan hal porno. Jadi kalau ada anak, saya punya anak 3 laki-laki, dia akan bertanya, ini kenapa ya Mah, nih kenapa saya punya, ya dia menyebutnya kan kemaluan misalnya. Oh, karena beruntung saya jadi dokter ya, saya memahami hal tersebut, saya bisa memberikan alasan-alasan yang masuk akal, yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan seperti itu ya. Oh, memang seperti itu Nak, di pagi hari wajar seperti itu. Memang badanmu ya begitu karena kamu laki-laki, ya. Memang akan berdiri dia seperti itu. Tapi ya kita harus sampaikan bahwa dia tidak perlu panik akan hal itu, dan dia tidak perlu malu menyampaikan itu. Bukan suatu kelainan dan bukan apa, dibicarakan dengan orang tua. Itulah pentingnya membuka diri, membuka pembicaraan maksud saya ya, yang terbuka itu antar anak dengan orang tua. Itu sangat penting. Wanita terutama loh, menstruasi. Bahkan banyak, saya rawat inap misalnya, anak saya Dok ternyata sudah menstruasi 1 tahun yang lalu, dia tidak pernah bilang. Itu kan salah satu hal yang berarti tidak ada hubungan yang cukup ya, pembicaraan yang nyambung antara ibu dan anak. Ya. Kenapa Bu? Karena dia takut, malu, dianggapnya nanti kayak dalam bahasa Bali katanya monyer. Ada stigma yang tidak baik. Jadi dia ingin dianggapnya masih anak-anak, padahal dia sudah dewasa dalam tanda kutip, secara organ reproduksinya sudah berkembang. Itu saya pikir hal-hal seperti ini anak-anak tidak bisa kita tuntut memulai, orang tua memulai. Iya, lebih proaktif begitu ya. Betul sekali. Jadi cara menyampaikan sesuatu, sejak sebelum dia menstruasi memang sudah harus disampaikan. Suatu saat nanti kamu mungkin seperti mama,
akan menggunakan ini. Mungkin kita bisa Iya. sampaikan bahwa kita menunjukkan misalnya tampon atau apa kita sampai. Kenapa begitu, Ma? Suatu saat nanti akan ada fase di mana kamu mengalami yang namanya datang bulan, di mana nanti jangan kaget ya, akan keluar mungkin darah dari kemaluanmu. Itu tidak apa-apa, itu tandanya kamu sudah mulai besar. Sampaikan sama mama. Hal-hal seperti itu. Jadi ada keterbukaan dan menyampaikan itu bukan barang tabu, bukan menjijikkan, bukan pornografi. Mindset orang tua dulu diubah. Oke. Seperti itu. Dan ini kita sambil belajar juga ya Mbak Ayu Iya, ya, betul. untuk pendengar juga yang masih mengkotak-kotakan pengetahuan anak itu, semoga ini juga membantu begitu bagaimana memberikan pemahaman kepada anak itu adalah bagian dari organ tubuh kita. Jangan begitu ya, selalu Dr. Rina. berspekulasi itu porno dan porno begitu Baik. ya. Dan kembali lagi tetap ada yang menarik ya kalau kita membahas tentang ini begitu ya, ada stigma juga. Kemudian tadi Dokter Clarissa belum menanggapi ini, kita Iya. bisa tanggapi juga nih. Karena tips dan triknya dari Dr. Lina ini sebetulnya yang sangat praktikal atau praktis yang justru harus kita terapkan. betul. Karena seperti tadi Dr. Lina sampaikan, keluarga itu adalah kunci. Ketika seorang anak tidak memiliki trust atau ketika orang tua pun memiliki barrier atau batasan yang terlalu tinggi, anak tidak nyaman. Justru itu ya Dok ya yang membuat anak itu malah semakin membuka gadget. Iya, benar. Nah, Betul sekali. sedangkan kita Mencari sekarang sering tahu. sekali melihat kan istilah-istilah, mohon maaf, mungkin kalau kita bilang dinormalisasi istilah kayak, wih, pak boy, yang betul begitu. sekali. Iya, jadi semakin mereka mencari. Oke, nanti jadi ya kemana-mana. Tapi kemudian saya akan mulai berdiskusi terkait dengan pertanyaan dari Pak Ramadan di Sorong ya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ramadan. Jadi terkait dengan sanksi hukuman, mungkin kalau saya hanya bisa menanggapi begini. Saya lebih setuju kita berada di area preventif dan promotif. Nah, yaitu pencegahan. Karena kenapa? Kalau sudah kita berbicara hukuman, artinya itu sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, maka sudah ada efeknya, begitu ya. Baik itu kepada si korban atau pada anak, pada orang tua dan lain sebagainya. Nah, tapi Dok, kita tetap memerlukan adanya hukuman, iya. Tapi kita juga harus ingat bahwa hukum itu ultimum remedium. Jadi itu hukuman tertinggi yang sebetulnya untuk memberikan efek jera kan. Tapi ketika efek jera itu terjadi, sebetulnya akibat negatifnya sudah terjadi sebelumnya. Begitu. Saya setuju yang disampaikan Pak Ramadan, harus ada hukum yang mengikat secara kuat. Iya, saya setuju. Tetapi kami di bidang kesehatan seperti ini terus terang lebih banyak berjuangnya di area mana? Di area promotif dan preventif tentunya. Makanya melalui sosialisasi, penyentuhan segala macam. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Lina juga bahwa pendidikan itu penting dimasuki di dalam kurikulum dan itu benar. Dan kami di petugas kesehatan berdasarkan peraturan segala macam, kami memiliki tugas. Contohnya di puskesmas itu memang ada program kesehatan remaja, program kesehatan anak, dan disitulah pendidikan tentang, kita bahasanya kerennya adalah sex education atau pendidikan seks itu diselipkan di sana, sehingga puskesmas itu di setiap awal tahun ajaran mereka biasa juga masuk untuk memberikan. Nah, mungkin tadi yang disampaikan oleh Dr. Lina, biasa mereka juga bisa bekerja sama dengan PKBI dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga, mungkin saya lanjut dulu ke Pak Gus tadi ya, mengenai alat kontrasepsi, kondom, kemudian abortus. Nah, berbicara tentang abortus atau pengguguran kandungan, ini kenapa sekarang jadi diperbolehkan? Nah, kalau kita membaca PP nomor 28 tahun 2024, ya, sebenarnya pembahasan mengenai pengguguran kandungan atau abortus untuk korban kekerasan seksual itu sudah ada dari PP di tahun 2014, 61 tahun 2014 tentang kekerasan reproduksi. Nah, sebetulnya PP tersebut, bahkan PP yang sekarang itu dia membahas untuk kekerasan seksual saja. Dan itu pun ada syaratnya, yaitu pertama, benar bahwa wanita sebagai korban itu memang korban, kalau bahasa hukumnya kita sebutkan sebagai korban pemerkosaan, dan juga ada usia kandungannya. Terus kemudian untuk melakukannya itu pun juga harus di fasilitas kesehatan tertentu yang sudah bahasa awamnya adalah tersertifikasi. Sehingga
tidak serta-merta bahwa abortus itu akhirnya dilegalkan. Karena kalau misalnya ada satu saja syarat yang tadi disebutkan tidak dipenuhi, maka itu sudah menjadi pengguguran kandungan yang ilegal, yang sudah terikat oleh hukum pidana, begitu. Ya, nah terus kemudian kondom, ini yang sempat menjadi kontroversi yang heboh segala macam. Barusan saya juga sobat mencari, kemarin saya juga penasaran ini maksudnya bagaimana. Namun dari Menteri PPA ya kalau tidak salah atau Pan-RB menjelaskan bahwa sebenarnya klausul terkait dengan kondom di dalam PP nomor 28 tahun 2024 itu sebetulnya ditujukan untuk pasangan usia muda sebetulnya. Jadi bukan berarti terus nanti kasarnya nih, ini saya memberikan contoh kasarnya misalnya gini, gimmick ulang tahun kondom, nggak begitu mungkin konsepnya ya, itu enggak. Tetapi maksudnya adalah ketika ada pasangan muda begitu ya, yang memang sudah mungkin mendapatkan dispensasi perkawinan, kemudian dia melangsungkan perkawinan seperti yang tadi disampaikan, dan kita sudah tahu bahwa reproduksi itu adalah bagian dari tujuan perkawinan, kan begitu. Nah kemudian dia memang harus menjarangkan perkawinannya, maka ya dia berhak untuk mendapatkan kontrasepsi tersebut. Nah mungkin pemahaman-pemahaman ini yang mesti kita mulai gali lebih dalam, begitu ya. Terus mungkin tadi terkait dengan penelitian, kalau tadi Pak Narte ini bagus sekali usulnya Dr. Lina ya, dan kebetulan kami di Buleleng sedang ada 1-2 proyek terkait dengan penelitian kekerasan seksual, penggunaan gadget dan pengaruhnya, kemudian juga pergaulan bebas. Mungkin nanti pada saatnya akan di launching begitu. Ya mungkin dari saya sekian dulu, silakan. Baik. Terima kasih untuk Dr. Clarissa dan juga Dr. Lina. Ini tampaknya banyak sekali pendengar yang juga ingin beratensi, tapi waktu kita sayang tidak sekali ya, waktunya sangat terbatas begitu. Dan memang nanti kita akan cari waktu lagi ya Dok ya, untuk berbicara tentang ini karena sangat menarik, sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan edukasi, dan seperti yang tadi Dr. Clarissa katakan, preventif dan promotif itu yang lebih penting daripada kita harus menunggu efeknya dulu baru mendapatkan hukuman, begitu ya Dok ya. Betul. Baik, tidak terasa juga ya Mbak Ayu ya, sudah mendekati pukul 10. Kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Kita mulai dulu dari Dr. Lina, silakan Dok, apa yang ingin menjadi closing statement nih untuk masyarakat terkait topik kita di pagi ini. Benar, terima kasih Mbak Rizka, Mbak Ayu. Jadi closing statement dari saya tentunya tidak jauh-jauh dari visi misi PKBI gitu ya, bahwa pembentukan karakter anak ya itu dimulai dari keluarga, dari orang tua, membuka mindset atau pikiran yang baik terhadap hal-hal terkait dengan reproduksi remaja, ya pemahaman yang baik dan edukasi yang cukup, itu bisa menyelamatkan anak kita, seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas closing statement-nya. Dr. Clarissa. Baik, silakan, terima kasih. Jadi di penutup hari ini mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu adalah tugas kita bersama. Bahwa salah satu bentuk dari kekerasan seksual itu adalah pemaksaan perkawinan anak. Bahkan tanpa pemaksaan pun perkawinan anak adalah hal yang harus kita berikan perhatian agar kita bisa menghasilkan generasi muda yang bermutu nantinya. Itu luar sekian, biasa. Terima kasih Dr. Lina dan juga Dr. Clarissa atas segala insight barunya yang juga menjadi pelajaran juga ya untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk pendengar, dan semoga ini bermanfaat untuk pendengar dimanapun berada, baik yang mendengarkan kita melalui radio, kemudian yang menonton kita juga melalui YouTube RRI Singaraja Official, dan nanti semoga yang belum bisa bergabung sekarang kita bisa membahas lagi di lain kesempatan ya. Tapi ada yang kelewatan ini nomor handphonenya Pak Dr. Arya atau secara off air saja nanti ya kita balas melalui WA-nya. Baik, terima kasih untuk yang sudah beratensi juga, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar, dan yang belum bisa beratensi kita akan carikan waktu yang lain. Betul, lagi. dengan topik yang berbeda dan seru serta menarik ya. Ya, akhirnya kita harus tutup untuk dialog Hai Balikan Ken ini. Saya Rizka Desiandra dan saya Ayu Sundari. Sampai berjumpa di dialog Hai Balikan Ken berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.